Fakta menarik Gus Dur, mengaku keturunan Putri Campa, Selir Brawijaya V dan Ibu Raden Patah. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan Presiden Indonesia keempat yang menjabat sejak 1999 hingga 2001. Salah satu yang selalu diingat dari sosok ini yaitu perannya dalam mewujudkan kebebasan etnis Tionghoa merayakan Tahun Baru Cina atau Imlek di Indonesia. Kini, etnis Tionghoa di Indonesia dapat merayakan Imlek secara terbuka. Seperti yang terlihat saat ini, di mana suasana Indonesia ramai menyambut perayaan Imlek 2574 yang jatuh pada 22 Januari 2023. Sebelumnya pada era Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, masyarakat Tionghoa dilarang merayakan Imlek secara terbuka. Larangan itu tertuang pada Instruksi Presiden atau Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina. Kemudian saat menjabat sebagai Presiden, Gus Dur mengambil langkah spontan dengan mencabut Inpres tersebut. Inpres akhirnya dicabut dengan terbitnya Keputusan Presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2000 pada 17 Januari 2000. Selain perannya dalam kebebasan perayaan Imlek di Indonesia, ada fakta menarik Gus Dur lainnya. Rupanya, Gus Dur pernah mengaku sebagai keturunan Putri Campa, Selir Prabu Brawijaya V dan Ibu Raden Patah pendiri Kerajaan Demak. Melansir gusdurian.net, ketika menjabat sebagai Presiden Indonesia, Gus Dur pernah menelusuri jejak leluhurnya di Guangzhou, Hokkien. Pada 3 Desember 1999, Gus Dur melakukan kunjungan kenegaraan ke negeri Tiongkok dengan melakukan lawatan ke Beijing University. Di kampus tersebut, Gus Dur mengungkapkan bahwa leluhurnya berasal dari Hokkien. Kemudian, pada 2003, terbongkar arsip penting yang mewartakan jalur silsilah moyang Gus Dur yaitu Tan Kim Han. Berdasar kisah Gus Dur, ia merupakan keturunan dari Putri Campa yang menjadi selir seorang raja di Nusantara. Dari perkawinan itu, Putri Campa melahirkan dua anak, yakni Tan Eng Hian dan Tan Ahok. Tan Eng Hian mendirikan kerajaan Demak yang kemudian berganti nama menjadi Raden Patah. Sedangkan Tan Ahok menikah dengan seorang Tionghoa Muslim bernama Tan Kim Han. Dari jalur tersebut, kemudian menurunkan Gus Dur dan keluarganya. Leluhur Gus Dur bernama Tan Kim Han asal Hokkien yang ikut rombongan Laksamana Cheng Ho ke kerajaan Islam di Lampri Aceh pada kisaran 600 tahun yang lalu. Pada masa Cheng Ho, Tan Kim Han menetap di Nusantara. Beberapa catatan peneliti semisal Sumanto Al-Qurtubi menyebut Tan Kim Han membantu Raden Patah membentuk kerajaan Muslim di Demak. Hingga kini, makam Tan Kim Han yang disebut juga Syekh Abdul Qadir Ashini ada di Trowulan Mojokerto, di kawasan pemakaman Majapahit di Troloyo. Jika dirunut silsilah dari keluarga Gus Dur, ada kemungkinan besar jalur nasab Gus Dur sampai di kawasan Tiongkok. Sehingga bisa jadi benar bahwa silsilah Gus Dur tersambung ke jalur Tionghoa Muslim di negeri tirai bambu. Meski dari silsilah lain nasab Gus Dur juga tersambung ke jalur pendakwah Arab bermarga Pasyaibah. Itulah fakta menarik Gus Dur yang mengaku sebagai keturunan Putri Campa.